Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya dalam mata kuliah biostatistik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hubungan dua data numerik dan juga lebih ya. Nah, di sini untuk data numerik nanti akan ada koefisien, korelasi, determinan, dan juga regresi. Nah, dalam beberapa penelitian itu sering sekali kita akan menilai apakah ada hubungan antara dua variabel, antara variabel independen dan juga variabel dependen. Dengan menggunakan skala datanya itu adalah numerik. Nah, numerik di sini skala ukurnya yaitu bisa interval, bisa juga rasio, seperti itu. Nah, di sini dicontohkan bahwa kita akan meneliti mengenai hubungan indeks massa tubuh dengan kadar kolesterol. Nah, jadi nanti untuk hasilnya itu berupa angka ya, untuk IMT maupun pada variabel dependennya yaitu kadar kolesterol. Nanti di situ hasil ukurnya adalah numerik ya, karena nanti hasilnya adalah berupa angka, sehingga skala ukurnya atau datanya itu nanti menggunakan numerik skala ukurnya. Nah, namun nanti tidak menutup kemungkinan ya bahwa data numerik yang kita dapatkan dari penelitian yang sudah dilakukan tersebut itu bisa diubah menjadi data kategorik ya. Tentunya untuk pengubahan untuk data kategorik ini nanti bertujuan untuk menganalisis untuk kepentingan analisis bivariatnya. Nah, sehingga untuk kepentingan analisis bivariat, skala ukur numerik tersebut diganti atau diubah menjadi data kategorik. Nah, sehingga nanti yang berupa angka tadi bisa diubah menjadi tingkatan. Misalkan untuk IMT indeks massa tubuh normalnya itu hasilnya misalkan variabel A atau responden A itu hasil IMT-nya itu adalah 18,5. Kemudian variabel B IMT-nya adalah 20. Nah, apabila nanti hasil ukurnya untuk IMT itu hasil ukurnya 18,5 hingga 22,9 itu dikategorikan IMT normal. Kemudian apabila nanti hasil ukurnya untuk indeks massa tubuh ini misalkan dia mendapatkan hasil 23,5. Nah, apabila nanti hasil ukurnya 23 sampai dengan 24,9 itu nanti bisa dikategorikan sebagai overweight seperti itu. Jadi hasil penelitian yang tadinya berupa angka tersebut kemudian diganti atau diubah menjadi data kategorik ya, karena nantinya akan digunakan untuk menggunakan analisis bivariat. Contoh lain misalkan hubungan berat badan dengan tekanan darah. Nah, nanti juga di situ untuk hasil ukurnya tentunya akan hasil mentahnya adalah yang berupa angka untuk berat badan atau apakah 40 kilo, 50, 60 dan seterusnya. Kemudian tekanan darah juga sama ya. Hasilnya adalah yang berupa angka. Kemudian contoh lain, hubungan umur dengan kadar Hb. Nah, itu juga nanti hasil ukurnya adalah yang berupa angka. Seperti itu. Nah, korelasi. Korelasi itu adalah nama lainnya itu bisa disebut dengan asosiasi. Korelasi itu di sini adalah teknik analisis untuk mengukur kekuatan, melihat signifikansi dan arah hubungan. Jadi di sini untuk korelasi kita akan melihat kekuatan hubungannya ya, tidak hanya melihat apakah ada hubungan antara variabel A dan juga variabel B. Namun di sini untuk korelasi kita bisa untuk melihat kekuatannya seberapa kuat antara variabel A
X dengan variabel Y. Kemudian juga kita bisa melihat arah hubungannya. Arah hubungan antara dua variabel itu apakah positif ataukah negatif. Nah, contohnya misalkan di sini adalah apakah hubungan berat badan dan juga tekanan darah itu mempunyai derajat yang kuat atau lemah. Dan juga apakah kedua variabel tersebut itu berpola positif atau negatif. Nah, untuk positif dan negatif ini adalah arahnya, kemudian hubungannya itu adalah signifikansinya, dan juga kuat atau lemahnya itu adalah mengukur kekuatannya. Seberapa kuat hubungan antara berat badan dan juga tekanan darah. Nah, tujuan dilakukan analisis korelasi di sini yaitu untuk mencari bukti terdapat tidak adakah hubungan atau korelasi antara variabel independen dan juga antara variabel dependen. Nah, apabila misalkan di situ nanti hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan antara variabel independen dan juga variabel dependen. Nah, kita nanti di situ bisa melihat besar kecilnya hubungan antar variabel tersebut. Ya, kalau sudah ada hubungan, kita lihat besar kecilnya hubungan antar variabel ini nanti bisa dilihat dengan nilai dari R-nya atau nilai dari korelasinya. Kemudian untuk memperoleh kejelasan, apakah hubungan tersebut berarti atau tidak berarti. Nah, jadi nanti di sini kita tidak hanya melihat apakah ada hubungan, apakah antara variabel independen dan juga variabel dependen itu ada hubungan atau tidak. Nanti kita bisa lihat di korelasi ini untuk melihat kekuatannya, signifikansinya, dan juga arah hubungannya, apakah positif ataukah negatif. Nah, koefisien korelasi itu adalah suatu pengukuran statistik asosiasi antara dua variabel. Asosiasi itu bisa juga disebut dengan hubungan atau juga korelasi ya. Jadi koefisien korelasi di sini dilambangkan dengan huruf R, R kecil. R kecil itu namanya adalah koefisien korelasi. Nah, kriteria dari koefisien korelasi itu di sini apabila kita melihat koefisien korelasi ini tadi untuk melihat kekuatan hubungan. Kekuatan hubungannya antara dua variabel tersebut itu bagaimana? Apakah kekuatannya lemah, ataukah kuat, dan lain sebagainya. Nah, ini kriterianya dibagi menjadi 5. Yang pertama, apabila R sama dengan 0, itu berarti tidak terdapat hubungan antara dua variabel tersebut ya. Ingat, dua variabel antara variabel independen dan juga dependen, karena apabila dalam penelitian itu kita akan melihat apakah ada pengaruh antara variabel independen atau variabel bebasnya terhadap variabel terikat atau variabel dependennya ya. Kemudian apabila R mendekati nilai 1, itu berarti hubungannya akan semakin kuat. Apabila R mendekati 0, maka hubungannya akan semakin lemah. Karena tadi dilihat ya, nilai R sama dengan 0 itu berarti tidak terdapat hubungan. Jadi kalau mendekati angka 0, berarti hubungannya akan semakin lemah. Namun apabila R mendekati 1, berarti hubungannya akan semakin kuat. Kemudian kita lihat lagi kriteria selanjutnya, yaitu R sama dengan plus 1. Nah, plus 1 berarti dia menunjukkan bahwa korelasinya itu sempurna atau hubungan linier sempurna positif. Karena tadi di depannya ada nilai plusnya. Kemudian apabila R sama dengan min 1, itu berarti korelasi sempurna, namun hubungan linier sempurna tersebut adalah negatif, karena di depan angka 1 itu ada lambang ada minusnya, seperti itu ya. Jadi yang diingat untuk kriteria koefisien korelasi ya, kriteria koefisien korelasi itu ada 5 ya. R sama dengan 0, R mendekati 1, R mendekati 0, dan R sama dengan plus 1, serta R sama dengan min 1. Oke, kita lihat di sini untuk interpretasinya.
interpretasi untuk angka korelasi, kalau ini menurut Profesor Sugiono ya tahun 2007, beliau itu mengklasifikasikan koefisien korelasi untuk interval koefisien korelasi R sama dengan 0 sampai 0,199, itu menunjukkan bahwa tingkat hubungannya adalah sangat lemah karena mendekati angka 0 tadi ya. Kemudian R sama dengan 0,20 hingga 0,399, maka tingkat hubungannya adalah lemah. Kemudian R sama dengan 0,40 hingga 0,599, itu tingkat hubungannya adalah sedang. Kemudian R sama dengan 0,60 sampai 0,799, itu menunjukkan bahwa tingkat hubungannya itu kuat. R sama dengan 0,80 hingga 1,0, maka hubungannya adalah sangat kuat. Nah, jadi untuk yang tadi yang diingat, R-nya apabila mendekati 0, maka dia hubungannya akan lemah ya. Berarti semakin kecil angkanya mendekati 0 ini, berarti dia tingkatannya adalah sangat lemah. Nah, kemudian semakin besar nanti apabila R mendekati 1, tingkat hubungannya atau angka korelasinya itu nanti akan sangat kuat. Nah, itu tadi untuk koefisien korelasi, untuk nilai R-nya ya. Kemudian untuk signifikansi, interpretasi signifikansi di sini apabila signifikansi atau nilai alfanya ya ini 0,01, maka confident intervalnya ini adalah 99%. Signifikansi 0,05 berarti CI-nya 95%. Signifikansi 0,1 maka CI-nya adalah 90%. Nah, kriteria dalam pengujian SPSS itu nanti apabila angka signifikansi dari hasil penelitian, dari hasil olah data dari penelitian kita itu menunjukkan hasil kurang dari 0,05, maka hubungan kedua variabel tersebut adalah signifikan, atau dengan kata lain di sini ada hubungan ya antara variabel X dan variabel Y. Kemudian jika angka signifikansi hasil dari data penelitian kita itu menunjukkan hasil lebih dari 0,05, maka hubungan antara kedua variabel tersebut itu tidak signifikan. Nah, jadi nanti semakin kecil angka signifikansi ini, ya angka signifikansi yang kita gunakan, maka ukuran sampelnya yang kita butuhkan itu akan semakin besar. Jadi angka signifikansi 0,01 dan juga angka signifikansi 0,1, nanti sampel yang dibutuhkan itu akan berbeda. Apabila kita menginginkan untuk angka signifikansi 0,1 ya, berarti nanti sampel yang kita butuhkan akan semakin besar untuk mendapatkan nanti hasilnya yang sesuai. Jadi semakin kecil angka signifikansi, maka ukuran sampelnya itu akan semakin besar yang kita butuhkan. Apabila sebaliknya ya, apabila angka signifikansinya itu semakin besar, maka sampelnya akan semakin kecil. Jadi untuk memperoleh angka signifikansi yang baik, maka kita memerlukan ukuran sampel yang besar. Jadi sampel yang semakin banyak sampel, semakin besar sampel, maka nanti kita akan mendapatkan angka signifikansi atau akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kemudian interpretasi ketiga itu untuk melihat arah korelasinya. Apakah dia searah ataukah berlawanan, apakah positif ataukah negatif. Jadi nanti untuk kita lihat tanda positif dan negatifnya ini nanti akan menyatakan bahwa tanda ini ya, positif dan negatif ini akan menunjukkan arah hubungannya, apakah searah ataukah berlawanan. Kalau searah berarti dia positif. Tandanya positif berarti dia menandakan bahwa arah hubungannya itu searah.
Apabila tandanya negatif, maka arah hubungannya adalah berlawanan arah. Nah, di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya misalkan hubungan antara motivasi. Variabel motivasi ini sebagai variabel X atau variabel independennya dengan kinerja. Kinerja di sini sebagai variabel Y atau variabel dependennya, variabel terikat. Dosen psikologi itu hubungannya adalah sebesar 0,68. Ya, R-nya ini adalah 0,68 dengan angka signifikansinya sebesar 0,01 akan mempunyai makna bahwa hubungan antara variabel motivasi atau variabel X ini dengan kinerja dosen psikologi itu sangat kuat, signifikan, dan searah. Bagaimana kita melihat kuat, signifikan, dan searahnya bisa memutuskan seperti itu? Kita lihat sebesar tadi ya, motivasi dengan kinerja sebesar 0,86. Nilai R-nya ini menunjukkan kekuatan hubungannya. Nah, kita lihat lagi. 0,686 kita lihat di sini. Nah, ini untuk interval koefisien korelasi pengkategoriannya 0,86, R-nya sebesar 0,86 berarti tingkat hubungannya itu adalah sangat kuat. Kemudian untuk signifikansinya sebesar 0,01. Signifikansi 0,01 berarti dia menggunakan CI sebesar 0,99%. Kemudian hubungan antara dan searah ya, ini searah karena nilai R-nya ini adalah plus di sini, tidak ada angka minusnya, berarti otomatis di sini adalah searah atau nilainya positif, jadi searah. Jadi sebaliknya ya, apabila misalkan tadi di kasus tadi, misalkan kasus hubungan antara variabel mangkir kerja dengan produktivitas sebesar min 0,86 dengan angka signifikansi sebesar 0,01, maka hubungan kedua variabel tersebut tetap sangat kuat karena dia mempunyai R-nya adalah besarnya 0,86 dan signifikan karena signifikansinya 0,01. Signifikansinya 0,01 dan tidak searah. Tidak searah di sini dilihat dari angka minusnya ini. Minus itu berarti berlawanan arah atau tidak searah. Seperti itu ya. Nah, di sini ada secara sederhana ya, atau visual hubungan dua variabel ya, antara kedua variabel independen dan variabel dependennya itu bisa juga kita lihat di sini. Dilihat dari diagram tebar atau diagram pencar atau yang dinamakan dengan scatter plot ya. Diagram tebar atau scatter plot itu adalah grafik yang menunjukkan titik-titik perpotongan nilai dari dua variabel X dan Y. Nah, variabel X itu independen diletakkan pada garis horizontal, sedangkan variabel dependennya adalah di garis vertikalnya seperti ini. Nah, di sini menunjukkan bahwa scatter plot-nya ini menunjukkan bahwa dia searah. Kekuatan hubungannya antara variabel X dan variabel Y ini membentuk titik-titik seperti ini yang saling berdekatan dengan garis lurus. Nah, kalau saling berdekatan, titik-titiknya saling berdekatan dan garis lurus, itu di sini menunjukkan bahwa variabel X dan variabel Y itu menggambarkan bahwa hubungan antara kedua variabel X dan Y tersebut itu berhubungan. Ya, karena di sini adalah titik-titiknya saling berdekatan. Oke, kita lihat lagi. Untuk hubungan antar variabelnya bisa dilihat di sini. Jadi untuk diagram plot atau scatter plot itu selain memberikan informasi apakah ada hubungan atau tidak, nah di diagram plot ini juga bisa menggambarkan pola hubungannya dari variabel X dan variabel Y tadi. Nah, selain itu juga
dapat menggambarkan keeratan hubungan dari kedua variabel tersebut. Itu apakah sangat erat ataukah lemah. Nah, tadi kalau untuk interpretasi menurut ujian 2007, di situ ada 5 klasifikasinya untuk melihat nilai R-nya, kekuatan hubungannya. Ya, kalau nomor 1 ini di gambar nomor 1, R sama dengan 1. Jadi di sini hubungan antara kedua variabel tersebut adalah sangat kuat. R sama dengan 1 berarti kuat. Kalau R sama dengan 0, ya ini di gambar kedua, variabel di gambar korelasi yang kedua, R sama dengan 0, itu menandakan bahwa di sini tidak ada hubungan, atau hubungannya itu sangat lemah. Kemudian untuk gambar ketiga, R sama dengan 0 yang ini juga ya sama, tidak ada hubungan atau hubungannya itu sangat lemah. Berarti gambar nomor 2 dan 3 itu sangat lemah, dan juga nomor 4 ini juga tidak beraturan dan tidak saling berdekatan ya antara garis X dan Y. Jadi untuk ini dilihat bahwa di sini yang ada hubungan dan kekuatan hubungannya adalah sangat kuat, itu adalah nomor 1 karena dia searah antara variabel X dan Y, itu membentuk satu garis lurus. Kalau ini kan tidak, nomor 2 tidak membentuk satu garis lurus ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian ini juga ya tidak searah. Dan apalagi ini yang nomor 4, ini sangat-sangat berpencar. Jadi di sini tidak ada hubungan seperti itu. Kemudian untuk jenis korelasinya, ini berdasarkan jenis korelasi, jika dia bernilai negatif, maka nanti diagram plotnya akan menunjukkan seperti ini, dia ke arah kiri kalau negatif. Kalau positif, diagram plotnya akan membentuk ke kanan, ke arah kanan. Jadi hubungan linear sempurna positif dan negatif ya. Untuk ini untuk gambar yang positif dan negatif ini berarti dia tetap ada hubungannya. Kemudian kalau yang zero ini jika R sama dengan 0 atau korelasinya itu sangat lemah atau tidak ada hubungannya. Maka titik-titiknya ini nanti akan tersebar tidak beraturan seperti ini. Oke, ini kita lihat untuk rumusnya. Untuk rumus manualnya, menentukan koefisien korelasi atau dinamakan dengan R ya. Koefisien korelasi itu adalah R. R sama dengan N kali sum, ini jumlahnya ya. Ini menunjukkan jumlah dari nilai X kali Y dikurangi sum dari nilai X dikalikan sum dari nilai Y. Dibagi akar dari N, itu adalah jumlah sampelnya, kemudian sum atau jumlah dari nilai X kuadrat dikurangi jumlah dari X kuadrat, kemudian dikalikan N dikali jumlah dari Y kuadrat dikurangi sum dari Y dikuadratkan. Nah, nanti semuanya ini dihitung sendiri-sendiri, jadi N dikalikan X kuadrat terlebih dahulu, kemudian X kuadrat, kemudian baru N kali Y kuadrat dikurangi Y kuadrat. Oke, kita langsung saja ya ke contohnya agar tidak bingung. Ya, di sini didapatkan sampel sejumlah 7 responden. 7 sampel didapatkan bahwa dari ke-7 sampel untuk variabel X-nya atau SGOT-nya didapatkan untuk responden pertama sebesar 12,7, responden kedua 11,3, responden ketiga 13,5, responden keempat 15,1, responden kelima 17,9, responden keenam 19,3, responden ketujuh 15,5. Nah, ini sum jumlahnya. Jumlah dari X dari SGOT ini adalah dari ke-7 variabel tersebut dijumlahkan sebesar, jadi totalnya adalah 105,3. Ya, ini dijumlahkan dari sampel 1 hingga 7 didapatkan hasil 105,3.
Kemudian untuk nilai Y-nya atau HDL-nya, di sini variabel HDL sebagai variabel Y-nya, didapatkan untuk responden 1, 42,2, 41,2, 42,3, 42,8, 43,8, 44,5, 45,5. Nah, didapatkan hasil jumlahnya dari variabel Y atau dari variabel HDL ini sebesar 302,3 ya, dijumlahkan. Dari responden pertama sampai responden ke-7. Kemudian di kotak ini, di tabel ini, X kali Y. X kali Y ini adalah hasil dari X SGOT dan Y HDL ini. Dari 12,7 kali 42,2. Menghasilkan di sini hasilnya adalah 535,94. Dan seterusnya ya untuk responden kedua, nomor kedua, dan juga sampai nomor ke-7. Jadi di sini untuk mempermudah kita buat tabel seperti ini. Nilai X-nya itu berapa, kita cantumkan di sini. Kemudian nilai Y-nya berapa, kita cantumkan di sini. Kemudian X kali Y kita cantumkan di sini. Kemudian di kotak setelah itu adalah X kuadrat. X kuadrat berarti nilai dari 12,7 dikuadratkan. Sehingga menghasilkan nilai 161,29. Kemudian Y kuadrat ini adalah hasil dari 42,2 dikuadratkan, sehingga menghasilkan 1780,84. Dan ini untuk yang di bawah sendiri, ini adalah hasil dari penjumlahannya. Dari penjumlahan dari atas sampai bawah, ya untuk X ini juga untuk X kali Y, ini adalah sum dari X kali Y nomor 1 hingga nomor 7, kemudian X kuadrat ini juga nomor 1 sampai 7, menghasilkan jumlahnya, ini semuanya keseluruhan dijumlahkan menjadi hasilnya 1632,39. Kemudian Y ini juga sama, hasil dari nomor 1, Y kuadrat nomor 1 hingga responden ke-7, 2070,25, ini hasilnya adalah jumlahnya menjadi 13.068,35. Nah, kita masukkan rumusnya di sini. R untuk mencari koefisien korelasi, kita menggunakan rumus N kali jumlah dari X kali Y dikurangi, berarti di sini langsung kita masukkan ya, N-nya ini adalah 7, dari nomor 1 sampai 7, berarti dia sampelnya sebanyak 7 orang, kemudian jumlah dari X kali Y. Berarti kalau di sini ada sum atau jumlah X kali Y, kita ambillah kita dilihat yang di sini, sum dari X kali Y ini. Jadi jumlah dari X kali Y adalah sebesar 4.566,95. Kemudian dikurangi jumlah dari sum dari X. Sum dari X ini adalah ini ya, kita lihat sum dari X 105,3. Nah, kita cantumkan 105,3 dikalikan jumlah dari Y, sum dari Y, sebesar 302,3. Dibagi akar dari N-nya adalah 7, kita masukkan N-nya 7, dikalikan sum dari X kuadrat. Sum dari X kuadrat berarti yang ini ya. Sum dari X kuadrat adalah 1632,39. Dikurangi jumlah dari X kuadrat. Dari X kuadrat. Jadi sum dari X kuadrat, kalau ini berarti dikurangi dari jumlah dari jumlah atau sum dari X. Karena kuadratnya adalah di luar ya, dilihat lagi karena ini di rumusnya adalah jumlah dari X saja, kemudian baru dikuadratkan.
Jadi jumlah dari X atau sum dari X ini adalah 105,3. 105,3 dikuadratkan, baru dikuadratkan. Beda ya dengan jumlah atau sum dari X kuadrat dan dari sum dari X dikuadratkan. Ya, jangan sampai terkecoh di situ. Kemudian dikurangi 105. Sorry. Ini sudah ya. 105,3 itu adalah jumlah dari X, kemudian dikuadratkan, kemudian dikalikan N, sampelnya sebesar 7, dikalikan jumlah dari Y kuadrat. Y kuadrat di sini adalah jumlahnya total adalah 13.068,35. Di sini kita masukkan, kemudian dikurangi Y dikuadratkan. Jumlah dari Y adalah 302,3. Kita masukkan di sini. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Nah, seperti ini berarti nanti yang dihitung adalah 7 kali 4566,95 terlebih dahulu, kemudian setelah hasilnya diketahui, kemudian baru dikurangi dari jumlah dari 105,3 dikalikan 302,3. Kemudian baru dibagi dari akar dari, berarti kita dikalikan terlebih dahulu yang di sini 7 kali 1632,39. Hasilnya berapa? Kemudian dikurangi 105,3 dikuadratkan. Nah, jadi hasil dari ini dikurangi ini ya. Kemudian hasilnya berapa nanti baru dikalikan. Dikalikan dari 7 kali 13068,35 ini dikalikan dulu, kemudian baru dikurangi 302 dikuadratkan seperti itu ya, dan didapatkan hasil 0,768. Jadi besarnya nilai X adalah sebesar 0,768. Nah, berarti kalau kita lihat untuk scatter plotnya, nanti akan menghasilkan seperti ini ya. Apabila nanti seperti ini, berarti dilihat dari besarnya R yang mendekati 1, maka hubungannya antara SGOT ini variabel X-nya dan HDL-nya adalah kekuatan hubungannya adalah kuat karena mendekati 1. Sorry, ini sangat kuat ya karena 0,768. Kita lihat di diagram untuk kategori intervalnya menurut Sugiono di sini 0,768 berarti kuat ya, betul ya. Jadi kekuatan hubungannya 0,768, kekuatan hubungannya adalah kuat, berpola linier sempurna, positif ya, karena diagramnya mengarah ke kanan, scatter plotnya atau titik-titiknya ini ke arah kanan, maka makin tinggi SGOT, maka akan semakin tinggi pula kadar HDL-nya. Seperti itu ya. Jadi SGOT ini yang vertikal adalah variabel X, kemudian HDL-nya yang kebalik. Untuk vertikalnya adalah SGOT, kemudian HDL-nya adalah variabel Y. Nah, ini macam-macam teknik korelasinya. Macam-macam teknik korelasi bisa dilihat di video saya yang untuk uji pemilihan hipotesis komparatif maupun di situ juga ada korelatifnya. Nah, di sini hanya secara singkat saja untuk interval rasio kita menggunakan persen product moment, sedangkan ordinal apabila skala ordinal menggunakan Spearman rank atau kendall tau, kemudian apabila nominal kita bisa menggunakan chi-square. Nah, berarti tadi kalau interval rasio dia berarti skala ukurnya adalah numerik menggunakan persen product moment ya.
Di numerik berarti variabel 1 dan 2. Apabila numerik, kita menguji korelasinya menggunakan percent product moment. Apabila nominal, ya, variabel X-nya nominal, variabel Y-nya nominal, maka kita menggunakan uji korelasi, bisa menggunakan koefisien kontingensi, bisa juga menggunakan lambda. Kemudian terserah ya, ini nanti dipilih salah satu akan menggunakan uji korelasi apa. Kemudian apabila variabel 1 itu nominal, variabel 2 ordinal, uji korelasinya juga sama, bisa menggunakan koefisien kontingensi ataupun lambda. Kemudian apabila variabel 1 dan variabel 2-nya itu adalah ordinal semua ya, kita bisa menggunakan uji korelasi Spearman, bisa menggunakan gamma, bisa juga menggunakan Somers. Pilih salah satu. Nah, apabila di situ variabel 1-nya adalah ordinal, variabel 2-nya numerik, maka uji korelasinya yang bisa digunakan hanya Spearman, tidak bisa memilih. Kalau numerik kita menggunakan percent product moment, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk koefisien determinasi. Nah, untuk determinasi ini, koefisien determinasi lambangnya adalah R besar kuadrat atau R square ya. Bacanya R square. Nah, koefisien determinasi itu apa sih? Ya, koefisien determinasi ini gunanya untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel dependen atau variabel Y-nya dapat dijelaskan oleh variabel independen atau X-nya. Atau seberapa jauh variabel independen itu dapat memprediksi variabel dependennya. Ya, diingat ya untuk istilah-istilahnya. Untuk variabel independen itu adalah judul yang kita tempatkan yang di depan, yang akan mempengaruhi variabel dependennya. Jadi variabel independen di sini kita istilahnya kita berikan dengan X, kemudian variabel dependennya kita berikan nama Y untuk mempersingkat. Sehingga di sini koefisien determinasi ini digunakan untuk bagaimana sih besarnya, bagaimana seberapa besar variasinya, variasi variabel dari dependen ini, variabel Y-nya ini dapat dijelaskan oleh variabel independen atau X-nya. Seperti itu ya. Jadi semakin besar nilai dari R square atau koefisien determinasi, semakin baik atau semakin tepat variabel independen yang akan memprediksi variabel dependennya. Jadi nilai R square ini apabila semakin besar itu nanti akan lebih bagus untuk memprediksi variabel dependennya. Jadi besarnya nilai R square antara 0 sampai dengan 1 atau antara 0% sampai dengan 100% ya. Ini besarnya kita bisa nanti lihat apakah dia antara 0% sampai dengan 100% ya R square-nya. Nah, jadi rumus mencari R itu adalah dari R kuadrat. Atau tadi R ini adalah, R kecil itu adalah koefisien korelasi. Kalau R besar ini adalah koefisien determinasi. Jadi rumusnya apabila kita ingin mengetahui koefisien determinasi atau nilai R ini, kita kuadratkan nilai dari R kuadratnya tadi, koefisien korelasinya tadi. Nah, pada kasus tadi ya, untuk kasus SGOT dengan HDL, nah tadi kita mendapatkan hasil R-nya adalah 0,768. Jadi dikuadratkan. R kuadratnya ini adalah hasilnya sebesar 0,59 atau 59% ya. Jadi hal ini berarti menunjukkan bahwa HDL itu dapat dijelaskan oleh variabel SGOT sebagai variabel independen atau X-nya sebesar 59%. Jangan kebalik ya. Variabel HDL
Ini karena tadi koefisien determinasi itu kita ingin melihat seberapa besar sih variabel dependennya, dependen, variabel dependen atau Y-nya tadi adalah HDL. Dapat dijelaskan seberapa besar HDL ini dapat dijelaskan oleh variabel independen atau variabel X-nya. Nah, variabel X-nya di sini adalah variabel SGOT sebesar 59%. Seperti itu ya. Jadi di sini untuk nilai R2-nya adalah sebesar 59%. Kita lanjut ya. Yang terakhir adalah regresi linear. Nah, regresi linear ini kita bisa memakainya apabila kita lebih dari 2 variabel. Jadi untuk regresi linear ini adalah suatu metode ya untuk menentukan bagaimana sih hubungan antara satu variabel terikat, satu variabel dependennya dengan 2 variabel bebas atau lebih ya. Ini bukan satu ya, karena kalau satu variabel terikat dan satu variabel dependen dan satu variabel dependen itu nanti bisa kita menggunakan koefisien korelasi. Kalau untuk regresi linear ini adalah lebih dari 2 variabel. Nah, di sini untuk kita apabila mempunyai 2 variabel bebas atau 2 variabel independen atau lebih ya, 2 atau lebih ya, dengan cara parametrik atau numerik, nanti skala ukurnya ini untuk variabel itu adalah numerik, maka kita bisa menggunakan regresi linear. Dan juga satu variabel terikatnya. Jadi 2 atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat atau dependen. Yang tentunya adalah yang datanya adalah skala ukurnya adalah numerik. Entah itu entah itu interval ataupun rasio. Nah, persamaan linearnya di sini adalah Y sama dengan A plus B kali X. A itu apa? A itu adalah intercept atau besarnya nilai Y. Nilai Y berarti dependennya, besarnya nilai dependennya. Ketika variabel X-nya itu adalah 0. Kemudian ditambahkan B kali X. B itu adalah slope atau perkiraan besarnya perubahan nilai variabel Y. Jadi perkiraannya variabel Y jika nilai variabel X itu berubah 1 unit. Ya, yang perlu diingat ini persamaan garis linearnya untuk regresi linear adalah Y sama dengan A plus B kali X. Y ini adalah variabel Y, X ini adalah variabel X. Ya, contohnya di sini. SGOT itu sebagai variabel bebas atau di sini X-nya. Kemudian HDL-nya adalah variabel terikat atau dependen atau di sini adalah Y-nya. Sehingga HDL ya berarti HDL ya ini HDL itu adalah variabel X-nya. Berarti yang diketahui X kalau HDL itu X sama dengan A plus B dikali SGOT. SGOT-nya adalah variabel Y-nya. Kita bisa bolak-balik juga ya. Apabila ini yang penting jangan terbalik untuk menaruh Y dan X. X ini adalah variabel bebasnya dan di sini adalah variabel terikatnya. Oke, jadi kita masukkan di sini B sama dengan, berarti dibalik ya, karena apabila kita yang diketahui itu adalah nilai A-nya, kita akan mencari B-nya. Kita cari B-nya terlebih dahulu, baru kita bisa mencari A-nya. Apabila A dan B ini juga belum diketahui. Nah, kita masukkan rumus di sini. B berarti rumusnya dimasukkan ya ini. Tinggal dibalik saja kalau misalkan kita ingin mengetahui nilai B-nya, berarti rumusnya adalah N, ini rumusnya untuk mencari B, N kali jumlah dari X kali Y dikurangi jumlah dari X dikali jumlah dari Y dibagi N atau jumlah sampelnya
dikalikan jumlah dari X, nilai X kuadrat, dikurangi nilai dari sum X kuadrat. Nah, jadi rumus B-nya seperti ini, berarti rumus A-nya adalah Y kurangi B kali X. Jadi ini hanya dibalik-balik saja. Yang bisa kalian perlu ingat itu adalah hanya bisa dilihat persamaan garis linear ini yang dihafal. Y sama dengan A plus B kali X. Jadi nanti nilai A-nya ini bisa dibalik. Y-nya kalau misalkan kita ingin mencari A, berarti Y dikurangi B kali X. Kita masukkan rumus di sini. Berarti jumlah samanya adalah 7. Nilai sum dari X kali Y itu adalah 4.566,95 dikurangi jumlah dari X 105,3 dikali jumlah dari Y. Dibagi 7 kali jumlah dari X kuadrat. Oke, kita lihat ya. Nah, X kuadrat di sini 16,32,39. Nilai X adalah 105,3, nilai Y adalah 302,3. X kuadratnya adalah 1632,39. Benar ya? Yes. 1632,39 X kuadratnya dikurangi, sorry ya, berarti ini X-nya adalah di dalam, kuadratnya adalah di dalam X. X kuadrat dikurangi jumlah dari X dikuadratkan. Jadi nanti hasilnya adalah 0,403. Nah, A-nya jadi adalah Y, besarnya Y tadi, kita mencari Y, itu adalah 302,3 dibagi 7. Nilai Y-nya itu tadi adalah jumlahnya adalah 302,3 dibagi 7 karena respondennya adalah sebanyak 7 orang. Kemudian dikurangi B kali X. B-nya adalah 0,403. Dikalikan X-nya. Nilai X tadi adalah 105,3. Dibagi 7 ya. Karena jumlahnya adalah 7. Nah, sama dengan 37,123. Maka HDL-nya adalah sebesar 37,123 ditambah 0,403 SGOT. HDL sama dengan HDL itu adalah nilai Y sama dengan nilai A-nya. A-nya didapatkan 37,123 ditambahkan B-nya adalah 0,403. Kemudian X-nya ini adalah SGOT. Nah, jadi persamaannya HDL sama dengan 37,123 ditambah 0,403 SGOT. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.